Berkata sebagian ulama, ini menjelaskan tentang fadilat keutamaan ilmu dalam bentuk syair. Belajarlah kamu, karena sesungguhnya ilmu itu akan menjadi penghias bagi pemilik ilmu itu sendiri. Nah, jadi biar kada bungas tapi berilmu, dan bungas saja beri aturan. Maksudnya bagus saja adalah wa fadlun, ilmu itu menjadi keunggulan bagi seseorang. Nah, makanya orang jadi imam aja lah. Nah, itu kan yang paling pertama itu pilihannya afqahu. Nah, artinya paling berilmu. Wa unwanun likulli mahamidi, dan ilmu itu menjadi tanda alamat bagi setiap hal-hal yang terpuji. Maka jadilah kamu orang yang senantiasa menuntut faidah, artinya menuntut sesuatu yang berfaedah, yaitu ilmu. Kulla yaumin wa lailatin, setiap hari, setiap malam. Jangan sampai kada menuntut ilmu. Mustafidan min al-ilmi, itu menuntut ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah kamu, berkunjunglah kamu di lautan faidah. Artinya lautan faidah itu di majelis ilmu. Tafaqqah, belajarlah fikih. Ini pemahaman tentang agama adalah yang menyangkut masalah ibadah, masalah muamalah, ini masalah munakahat. Itu fikih itu isinya 4. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayah itu kriminal. Nah, itu isinya, itu aja kesimpulannya. Cuma 2 setengah pembicaraannya. Imam Nawawi itu sampai mengarang kitab Majmu' itu 20 biji kitabnya. Nah, itu 4 macam tadi yang dibahas. Nah, kita nih gak usah 20 biji, sebiji gini, tapi hafal, nyapa kawat. Tafaqqah, belajar fikihlah kamu, belajarlah kamu tentang agama. Fa innal fiqha afdalu qaidin, karena fikih ilmu agama itu adalah penuntun yang paling afdal. Ilal birri wa taqwa, kemananya menuntun orang itu menuju kebajikan dan ketakwaan. Nah, jadi ampun orang pada ilmu lah, biar handap di hati ini melakukan kebaikan ketakwaan. Ini kadang-kadang tidak bisa, karena ilmunya nggak ada. Wa ahdalu syahidi, dan fikih itu, pengetahuan agama itu adalah saksi yang paling akhir. Wal ilmul hadi ila sananil huda. Nah, ilmu fikih itu maksudnya adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan petunjuk. Wal hisnu, maka dia diumpamakan seperti benteng pertahanannya adalah yunji min syururis sadaid, yang akan menyelamatkan dari kejahatan yang berat. Nah, maksudnya kesulitan hidup kita. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi kejahatan. Nah,
tapi bisa diselamatkan dengan ilmu. Nah contohnya, misalnya orang kesulitan hidup itu karena kefakiran. Kefakiran itu sebenarnya tidak masalah lah dalam agama. Nah tetapi dampak dari kefakiran ini kalau pada berilmu ini bahaya. Sehingga dalam hadis dikatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Nah, itu dampaknya. Tapi bagi orang yang berilmu tidak masalah adalah fakir itu. Kenapa? Karena kefakiran itu memang dari satu sisi, nah itu sulit ya menjalani hidup fakir itu, tapi sisi lain orang fakir itu lebih afdal ketimbang orang sugih. Nanti maka lebih enak akunnya fakir. Lebih akun fakir mana? Tidak tahu ya dia apa afdal. Wa inna faqihan wahidan, dan sungguh seorang yang paham agama satu orang mutawarri'an tapi dia wara. Wara itu berhati-hati kan. Jadi jangan sampai pengetahuan agama kita ini makin luas tapi justru kita makin kada wara. Ini ada kasus semacam ini. Orang berbaya tahu aja ilmu pengetahuan itu bebayaannya aja. Ya kan pas-pasan, nanti dia sembahyang bagus pakaiannya, rapi pakaiannya, lengkap. Nanti alim benar pujinya tahu bahwa aurat itu cuma antara pusat dan luhut. Dia ada baju sembahyang, saja aja. Nah gara-gara pengetahuan berarti justru kurang adab jadinya. Nah jangan sampai seperti itu. Ini kadawara ngarannya. Seorang fakih yang paham agama tapi wara. Asyhadu ala syaitani min albi abidi, dia lebih berat atas syaitan ketimbang syaitan menghadapi 1000 orang ahli ibadah. Wa qala al-akhar, berkata lagi ulama lain, al-ilmu maghrisu kulli fakhrin fajtahid alla yakutaka fakhru dzalikal maghrisi. Wa alam bi anna al-ilma laysa yanaluhu man hammuhu fi mafhami aw malbasi. Ilmu itu adalah tempat bertanam setiap kebanggaan, artinya hal-hal yang membanggakan. Nah jadi ilmu itu seolah-olah ladang untuk menanam bibit-bibit yang akan menumbuhkan hal-hal yang membanggakan di kemudian harinya. Maka bersungguh-sungguhlah kamu agar jangan sampai keluputan darimu kebanggaan yang tumbuh dari ladang ilmu itu. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu yang manfaat itu tidak akan bisa didapat oleh orang yang pemikirannya isi otaknya itu cuma makan dan pakaian aja. Nah jadi sedikit keganangan makanan, sedikit keganangan pakaian, hanya nggak ada kapan menuntut ilmu. Ya. Nah jadi artinya ilmu itu sesuatu yang mulia, tetapi kalau kita ingin mendapatkannya, nah ini membutuhkan kesungguhan, fokus untuk hal itu. Wa qala sayyidina Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu anhu, la syai'a kal ilmi qad tusiru ilaihi wa tuqtu fi majlis al-ilmi sirrun bihil wizru anna yuqattu may yatlubil ilma yahdha bi rutbatin la tuhattu wa rizqu ya'tihi sahla law amma fin nasi qahtu wal ilmu hisnun hasilun min syarri man jaa yasqu li talibihi bi qasdin lam yantajiz fihi khalqu ya jahilan qadra usma ma misluhu qattu in syi'ta tahza bi syai'in min huwa yatika qistu kun fil bukhuri ghuraban wa fi tabannuki qittu sumahtanil misla kalbin wa dalil nujhika syartu. Banyak syair-syair. Fi
Tidak ada sesuatu itu seperti ilmu sama sekali. Jadi artinya dibandingkan lawan ilmu ini apanya pada yang bisa menyamainya. Siru ilaihi, berjalanlah kamu menuju majelis ilmu. Nah, jadi di mana aja majelis ilmu datangi. Bahkan jalannya jauh ke Cina karena datangi juga. Nah, jadi nanti itu tuntutlah ilmu sampai ke Cina. Nah, ini saking jauhnya, apalagi muntarak aja. Wa khuttu, dan singgahlah kamu ke majelis singgahlah kamu. Turun misalnya, khuttu itu adalah singgah. Fi majlisil ilmu sirru, fi majlisil ilmi sirru. Nah, di dalam majelis ilmu itu ada mengandung rahasia. Bihil wizru anna yuhattu, yang dengan rahasia yang ada di majelis ilmu itu, dosa kesalahan kita akan digugurkan, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini ada kegampangan. Orang duduk di majelis ilmu itu bukan duduk-duduk biasa, tetapi dosa kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun andai kata datang saya itu guring aja. Uyuhan dari siang tadi, yang penting aku datangnya, meskipun guring aja. Mau boleh ke rumah tak boleh, bini nampaknya sampaikan guru tadi. Tahu juga aja. Yang jelas suruh sembahyang. Nah, itu simpulannya. Ya, nah dapat juga dosanya diampuni, cuma jangan disengaja pengguring lah. Warizqu yatihi sahla, rezeki akan datang kepada orang yang menuntut ilmu itu sahla, dengan mudah. Jadi kadang-kadang pokoknya bila datang malam Sabtu dapat satu minuman lalu ada yang sebelum pasti itu. Macam-macam hilang ini lah. Nah, jadi rezeki akan datang kepada orang yang menuntut ilmu itu dengan mudah. Lo Rinjau seperti mangla. Urusan rezeki ini urusan apa dulu ya. Rinjau mayatlu bil ilma yahda. Siapa yang menuntut ilmu dia pasti beruntung dengan mendapatkan birusbatin, satu martabat lalu satu yang tidak bisa dilangkahi oleh orang lain. Artinya martabatnya tinggi karena kalau orang melangkahinya nyaranda engkau aja dilangkahinya ini tinggi lah, kenapa dilangkahi? Ayo kamu petangga yang melangkahi kan kau aja. Makanya jangan dilangkahi apa? Pada kawan. Nah, kenapa? Karena martabat ilmu atau orang yang berilmu itu adalah martabat paling tinggi yang diberikan Allah sesudah martabat kenabian. Cuma sekarang tidak ada lagi nabi ya. Berarti yang paling tinggi martabatnya adalah orang yang berilmu pada sekarang. Warizqu yatihi sahla, dan rezeki akan datang kepadanya dengan mudah. Law amma bin nasi fahtu, meskipun seandainya umum semua manusia kena krisis. Waktu itu asalnya kemarau itu gambaran krisis. Nah, jadi biar yang lain-lain kadang menuntut ilmu ini semuaan krisis ekonominya sulit, nang menuntut ilmu nyaman aja. Namanya jadi guru sekumpul dari tahun berapa krisis itu? 98. Nah, kita di sekumpul ini ada kekrisisan, namanya ya malam Senin makan tarus. Wal ilmu hisnun hasinun, ilmu itu adalah benteng yang sangat kuat min syarri man jaa yasbu, dari kejahatan orang yang datang untuk menyerang. Nah, jadi kejahatan-kejahatan yang datang dari orang-orang yang memang ingin menyerang dia, nah maka ilmu itu menjadi bentengnya. Nah, apalagi orang berilmu kalau di pesantren itu ada hizib ngarannya. Ramanya kayak apa aja mantul hebatnya.
ada Hizib Nawawi, ada Hizib Nasar, ya, banyak itulah. Li talibihi bi qasdi lam yamtajis bihi khaltu. Nah ini jadi ilmu itu menjadi benteng yang sangat kuat bagi penuntutnya. Bi qasdin, asal menuntut ilmu itu dengan niat yang benar. Lam yamtajis bihi khaltu, yang tiada bercampur bihi dengan kasat niatnya tadi, campuran yang lain. Nah, sesambilan gara-gara ada pacar misalnya di majelis itu tulang juga rajin. Nah, ini ngarannya ya kan? Makanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu dengan niat. Pamankan hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah ini Nabi mencontohkan siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka tercatatlah hijrahnya itu satu ibadah yang ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa yang hijrah karena dunia yang ingin dicapainya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka nilainya di sisi Allah yaitu hijrah karena dunia, karena perempuan, artinya bukan ibadah jadinya. Itu umum sebenarnya, meskipun Nabi mengatakan itu dikala dahulu Nabi diperintahkan oleh Allah hijrah, maka sahabat ini kada sekaligus kada hijrah itu berhijrah. Nah cuma ada ya nang hijrah ini karena mementing dunia. Kenapa? Ini nang laki tulak hijrah, nang bini ini padahal rasanya rakum. Cuma harta dibawa laki semua, lalu dimakannya daripada aku sulit dimakannya kayak kumpat aja sudah hijrah. Nah ini karena dunia katanya. Ada juga orang ya kawal bayi ini bertunangan, betul kawin. Nang bininya hijrah ke Madinah, nang laki ini sebenarnya di hati kedalam pada hijrah. Tapi karena apa tadi pacar tadi ya hijrah ke Madinah, maka tulak juga. Nah ini kada ikhlas sebenarnya. Nah itu juga kita dalam beribadah itu ikhlas itu murnikanlah tujuan semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah lain-lain itu kada usah diunting. Urusan rezeki tadi kada usah dinyatakan, ini sudah menjadi janji Allah Ta'ala lewat lidah Nabi SAW. Siapa menuntut ilmu, rezekinya akan datang kepadanya dengan mudah, karena rezekinya jadi jaminan khusus dari Allah Ta'ala. Kada usah diunting lagi nih tuh. Ya jahilan tatrusma, wahai orang yang jahil terhadap kadar ilmu, artinya kadar paham ya kan betapa tinggi nilai ilmu itu. Isma, maka dengarkanlah. Mamisluhu qattu, tidak ada yang sama seperti ilmu itu sama sekali. Artinya yang lain-lain bandingannya ada nang awak menyamai ilmu. Insya Allah bisya'in, jika engkau ingin beruntung mendapatkan sesuatu minhu daripada ilmu, wajatika kistu, dan akan datang kepadamu bagianmu. Kuntil bukuri uraban, maka jadilah engkau dalam di pagi hari itu seperti burung gagak. Artinya semangat menuntut ilmu itu jangan melandau. Apalagi ada majelis ilmu mbak subuh, orang pengajian nih mbak sembahyang subuhnya awal jam 7 aja bangun. Nah pintar banget gara-gara menuntut ilmu tadi. Yang sembahyang subuh kada berkunut kada, sehingga supaya orang mengira aku sembahyang duha ya, padahal mau ada subuh. Wa kita lah, dan dalam urusan tamaluk cari muka atau cari perhatian guru itu seperti bebek. Jadi kan itu memang sumah kamil mislakal bin
kemudian sandanglah kesusahan seperti anjing. Anjing itu, nah, sebenarnya ada sisi baik dari anjing itu, dikatakan oleh ulama. Nah, sisi baiknya anjing ini kada cepat putus asa. Nah, biarlah ada makanan anjing, datang anjing, tawak anjing itu buah, nah kita datang laginya, tawak sampai 10 kali ini datangnya laginya. Nah, ini satu pelajaran dari sifat anjing itu, jangan cepat berputus asa. Nah, maka dalam menuntut ilmu ini sandang aja kesusahan, aku nih pembabal banget aja. Nah, kata Bapak Ibnu Hajar al-Haytami itu mengaji 40 tahun dan ada paham-paham sedikit-sedikit. Nah, tetapi sih itu seperti anjing tadi, jadi kita kata putus asa, nah, datangnya terus, akhirnya apa? Ini menjadi ulama besar. Bahkan gelarnya Khatimatul Muhaqqiqin itu di zamannya. Mengarang kitab besar, kitab tumpah. Nah, cuma biasa kitab karangan orang mantan pembabal ini memang ngalih, dipaham lah. Belum banyak membaca kitab-kitab yang dikarang Ibnu Hajar al-Haytami ini memang ngalih, katanya tuh ngalihnya membalas. Nah, kalau kitab-kitab yang dikarang oleh orang yang memang sejak awal kecerdas jelas seperti Imam Nawawi, nah itu mudah-mudah biasa kitab karangan jadi. Ibnu Hajar itu kan mengarang kitab ini kan, kalau nahwu itu kan ada istilah mubtada khabar. Nah, jadi itu mubtadanya di halaman 1, khabarnya di halaman 25, enak nggak ya? Bagiannya adalah maka kada mau paham, kada ketemu lagi kan kabarnya itu lah, kada bisa apa pembahasan itu ada bisa dipaham. Amun antara mubtada dan kabar ini kada ketemu lagi lah. Wa dalilujhika syartu. Nah, maka nang kaya burung gagak, nang kaya itik, nang kaya anjing itu dalam menuntut ilmu itu syarat untuk keberhasilan. Nah, artinya apa? Kalau burung gagak itu terkenal bangun paginya adalah, nah kemudian itik nih pintar, ya kan? Pintar mengambil hati perguruan. Nah, kemudian yang ketiga, yang kayak anjing ini artinya orang yang semangatnya itu, ya kan, kuat, tidak cepat berputus asa, seperti itu lah. Itu syarat untuk mendapatkan ilmu. Wa qala sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu. Nah, ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini ulama besar di Hadramaut dan Nasidin ini banyak mengarang kitab, diantaranya yang paling terkenal itu Sulamut Tauhid. Nah, ini pun ada di beberapa majelis, cuma banyak awal-awal dulu lah majelis itu membaca kitab Sulamut Tauhid. Ini banyak penerbangan sudah di majelis-majelis. Nah, termasuk kena karangan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah syair yang kita baca di kuburan wali raja. Salamullah ya sada bin ar-Rahman ya syadu milallah jinakum basarnakum karanakum wa'inuna tulisuna bihimatikum wajibwakum fa'akuna wa'akuna atayakum hadayakum. Masa tiara kuburun. Ya, nah ini tulisan dari karangan dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini guru dari orang tua Habib Ali Sayyidul Maulid. Jadi Ali bin Muhammad bin Husain, ya. Nah, Habib Muhammad ini murid dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, bahkan yang menyuruh Habib Muhammad ini maulah ngaran anak Sayyidina adalah Ali itu adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Alhamdulillah.
adalah kami semalam Habib nih sempat ziarah ke makam Habib Abdullah bin Musin bin Bahir di antara watlubil ilma fi sabahin wa mamsa wa bil lailin wa bil ashi wal bukur inna fil ilmi kulla fawzin wa nujhin inna fil ilmi kulla khairin wa nuri fabihi ta'riful ilaha wa ta'rif kulla amrin bi wirdihi wa suduri. Tuntutlah ilmu di pagi hari dan sore hari, wa bil lailin dan di malam hari, wa bil asyi wal kubur dan di waktu sore dan di waktu pagi. Nanya sahabat mamsa lawan asyi wal kubur itu kan itu sama pagi sore, cuma batasnya beda. Ya. Nah kalau ya sahabat wa mamsa itulah itu paginya itu sampai tengah hari, mamsa itu mulai tengah hari sampai maghrib. Nah kalau asyi itu sore itu maknanya cuma imbah asar, hanya asyi bahasanya, bilangnya seimbah tengah hari aja. Nah itu mamsa. Wal bukur itu pagi-pagi, maksudnya mbak subuh. Nah itu sampai duha sampai seperempat hari itu bukur namanya. Nah itu bahasa Arab tuh kaya. Inna fil ilmi kulla fawzin wa nujhin, di dalam ilmu itu terdapat semua keberuntungan dan kesuksesan. Inna fil ilmi kulla birrin wa nurin kulla khairin wa nurin, di dalam ilmu itu pun terdapat segala kebaikan dan segala nur, cahaya. Maka dengan ilmu engkau bisa mengenal Tuhan. Nah, dengan ilmu pula engkau mengetahui semua perintah Allah. Diwirdihi wasudur. Nah ini pada wiridannya dan di dalam dada. Nah maksudnya perintah Allah yang zahir maupun perintah Allah yang batin itu lewat ilmu. Mau tahu sembahyang itu wajib ilmu, orangnya tahu itu wajib ilmu. Nggak perlu orang mana baik, kami melihat kuburan ada sembahyang, mau udah tahu aja. Nah kalau dia baik lagi sudah pada tahu itu. Wa qala sayyidina Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi nafa'allahu bihi. Nah berkata Imam Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, ini pengarang pengarang Maulid Sintutura. Wajazidin wa bi talabil ilmi syarif tawajjahu bi jiddin wa tasmirin wa tarkil mu'tadi. Fadil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi. Bihi ya'riful insanu haqqa ilahihi wa yuhda bihi dhalun wa yurwa bihi sadi. Dalam menuntut ilmu yang mulia, pada menuntut ilmu yang mulia hendaklah kamu berhadap. Nah, artinya datangi adalah bijidin dengan kesungguhan, wa tasmirin dan dengan menyingsingkan lengan baju. Nah maksudnya berhikmat juga adalah orang bilang nak kelahi itu apa aja berhikmat artinya. Wa tarkil mu'tadi, dan tinggalkanlah kebiasaan orang banyak. Nah jadi kebiasaan itulah itu ada 4 hal yang terutama sekali. Yang pertama pengguringan. Nah itu ditinggalkan, bukan berarti ada guring sama sekali, artinya kerancakan guring itu ditinggalkan. Nah yang kedua makanan, sahur makan saja. Nah ini jangan tadi lagi, kita sudah menuntut ilmu. Yang ketiga bergaul. Nah yang keempat bepandirnya, bergaul ini kawannya bepandir, bilangnya mau duduk di gardu, nah ya sudah. Paham lah ya, setengah hari itu berbubulikan ke rumah. Bini makan di rumah menghadang ya kan, para iwak kan apa ada untuk bawa duit itu boleh, ini kata ngawur ke pandir aja.
Nah, orang menuntut ilmu jangan seperti itu lah, karena waktu akan habis terbuang sia-sia. Maka di dalam ilmu itu terdapat cahaya bagi hati. Nah, jadi orang tambah ilmunya, tambah terang hatinya. Nah, makanya orang kajak lah, minta banyak penarang hati aja. Mesti lawan orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu itu memang hatinya sudah terang, jadi bisa menjadi sebab orang lain pun bisa terang hatinya. Namun yang dimintai banyak kadang juga hatinya pasang bertambah. Wabahjatun, dan ilmu itu lah, di dalam ilmu itu terdapat bahjah-bahjah itu keindahan, keelokan. Wa miradu lil abdi hasanu mirati, dan datangnya ilmu bagi seorang hamba itu adalah sebaik-baik sesuatu yang datang. Nah, atau mirat itu maknanya bisa adalah pembawaan ilmu bagi seorang hamba itu adalah pembawaan yang baik. Artinya dia akan mengantarkan kepada hal-hal yang baik. Bihiyariful insanu haqqa ilahihi, dengan ilmu manusia akan tahu hak Tuhannya. Ya. Nah, Tuhannya ada Tuhan, ada hamba. Nah, kita umat Islam, Tuhan itu ngarannya Allah. Selain daripada Allah itu hamba. Nah, itu kan rumusnya itu aja kan. Nah, Tuhan, ngaran Tuhan itu lah ilah, bahasa Arab itu ilah. Nah, itu maknanya ma'bud bihaq. Itu ngaran Tuhan itu zat yang disembah dengan sebenarnya. Nah, jadi ngaran Tuhan itu mesti disembah. Lalu yang lain daripada Tuhan itu ngarannya abdun, hamba lah. Hamba itu tugasnya apa? Menyembah kepada Tuhan. Nah, itu aja rumusnya. Nah, maka dalam Quran kan jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menyembah. Nah, cuma menyembah itu banyak macamnya. Ya, nah segala hal yang diperintahkan Allah kalau kita kerjakan berarti kita menyembah Allah dengan mengerjakan atau menjunjung perintah Allah tersebut. Wa yudabihi talud, dan diberi petunjuklah dengan ilmu itu orang yang sesat. Nah, jadi orang yang tersesat salah jalan adalah, nah ini dengan ilmu lah memberi petunjuknya. Kenapa? Karena ilmu itu memang dikatakan dalam hadis al ilmu nurun. Ilmu itu laksana cahaya, ayatul hidayah, di mana persamaannya lawan cahaya sama-sama memberi petunjuk. Kalau orang bakadat ini mencari lawang aling lah bisa terhantuk dia kan di dinding karena kada melihat. Nah, ketika lampu menyala jelas lawang situ, jadi bila hendak keluar kada terhantuk lagi. Nah, seperti itulah nyamannya orang yang terang. Seperti itu pula orang yang berilmu itu hidupnya akan terarah. Kan mudah adalah kenapa? Nah, ini jalannya itu melihatnya jalan yang bujur itu kayak apa? Wa yura bihi sadi, dan dipuaskanlah bihi dengan ilmu itu asadi, orang yang sangat haus, sangat dahaga. Nah, jadi orang yang haus lah dengan pengetahuan, maka ilmu lah yang akan memuaskannya. Namun biasalah kalau memang orang kehausan dengan ilmu, makin banyak ilmu yang dituntut, dikuasainya, dia akan makin haus. Karena ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada beberapa perkara yang pada pernah puas dari perkara lain. Itu wa ardun an matar, bumi itu tidak akan pernah puas dari hujan. Selabat kayak apa aja labatnya hujan, itu pada akhirnya paling juga diisap bumi, meskipun sempat banjir dulu. Ya, cuma ujung-ujungnya kering juga. Nah, itu bumi itu tidak akan pernah puas.
Wa alimin an ilmin. Nah, yang kedua, orang alim itu dia tidak akan pernah puas dengan ilmu. Maksudnya makin tambah ilmunya, makin semangat untuk menuntut lagi. Nah, bila kita pandur, ini berarti ilmunya itu pada tapi pas lagi. Nah, ini maaf. Yang ketiga ajar Nabi, wa mra'atun an rajulin, berbinian itu ada pernah puas dari lelaki. Maka ada biniannya itu berapa laki? 12 sudah dia. Ya. Nabi nama ada minta maaf dengan binian. Malam ya sedikit ya bisa ngantuk. Boleh pakai nanti ayat abyad. Nah, ini bagi sebagian ulama ada beberapa bait syair, al-ilmu afdalu syai'in anta zakiruhu fadlu budita fununal ilmi wal adaba kam majidin batala abahu nujubu kam majidin batalin abahu nujubu kan ru'usa fa'amsa ba'dahum zanata yajma'ul mala syakhsun summa yuslabu amma qalilin fayalqad dhulla wal haraba wa sahibul ilmi mawbukun bihi abadan wa la yuhadiru minhul fawta wassalaba ya jami'al ilmi ni'matuhu tajma'u la ta'dilanna bihi durran wa la zahaba. Nah, ilmu itu adalah sesuatu yang paling afdal yang kamu simpan, kamu tabung. Ya, maka tuntutlah ilmu, maka kamu akan diberi petunjuk dalam berbagai bab ilmu. Nah, jadi tuntutnya ilmu itu lah pada akhirnya engkau akan menguasai banyak bab ilmu. Wal adaba, dan kamu pun akan diberi petunjuk untuk beradab baik. Ya, karena memang salah satu tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk memperbaiki adab akhlak. Berapa banyak orang mulia batalin, nah jawara itu jago dari dalam yang sukses atau nujubun, ayahnya abahnya itu adalah nujubun orang-orang mulia juga. Kan ru'usa dahulu mereka menjadi pemimpin paham sabadahum danaba. Maka jadilah mereka sesudah ayah mereka meninggal dan apa menjadi buntut. Nah, ada yang mengatakan batalin itulah manjidin batalin, berapa banyak orang yang mulia karena keturunan tapi pemalas. Nah, ini kan pemalas dalam menuntut ilmu. Abahnya itu orang mulia, orang-orang alim, mereka menjadi pemimpin. Abahnya itu dahulu, tapi mbahnya meninggal abahnya, jadilah anaknya ini jadi buntut saja lagi. Buntut itu artinya jadi kata kau memimpin orang, mau empati orang aja kawan, untung cuma mau empat. Sungguh seseorang menghimpun harta, kemudian harta itu dicabut, ditarik oleh Allah Ta'ala amma qalilin dalam waktu dekat. Nah, jadi kita orang sugih itu pada sedikit nambang perut. Nah, fayalqad dhulla wal haraba, maka kalau hartanya sudah diambil oleh Allah Ta'ala, dia akan menemui kehinaan wal haraba dan peperangan. Maksudnya peperangan itu dimusuhi oleh orang. Dan orang yang memiliki ilmu itu maubutun bihi abada, itu selalu ingin dituruti orang. Artinya orang itu bahiri gimana, dibahiri yang positif lah. Ya, ada ghibtah, ada hasad. Caranya hasad itu tercela. Kalau ghibtah itu hendak kayak orang juga. Nah, itu ghibtah, caranya itu boleh lah, tanpa menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang. Inya nih hendak melihat orang alim, itu hendak juga alim. Nah, ada hasad dengki itu melihat orang alim, mudahan konslet otaknya jerabilnya alim. Nah, itu hasad ngarannya lah. Wala yuhadiru minul mauta wassalaba. Nah, orang alim ini lah orang yang berilmu itu dia tiada khawatir keluputan kemuliaan dan dicabut kemuliaan itu.
Nah kenapa? Karena dengan ilmu dia bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Nah sementara syukur itu adalah pengikat nikmat. Jadi nikmat itu ada mau bukan karena disyukuri. Nah, ya jami'al ilmi, wahai orang yang menghimpun ilmu, nikmat zuhur tajma'uhu, ilmu itu adalah sebaik-baik simpanan yang engkau kumpulkan. La tahdilan nabihi durran wala dhahaba, janganlah engkau merupakan dengan ilmu itu mutiara ataupun emas. Jadi bila ada orang bawa huruf ilmu lawan mutiara, ambil mutiaranya, ambil emasnya, namun ilmunya kada hilang juga. Nah maksudnya dibanding-bandingkan adalah ilmu lawan emas, lawan permata, mutiara, itu jauh lebih berharga ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu kurang huruf, ambil emasnya, orang hilang emasnya, menurut ilmunya tetap ada. Ayolah. Nah itu aja dulu lah. Nah kemudian berikutnya al-faslur rabi, pasal yang keempat, bi anna qalilal ilmi khairun min katsiril ibadah. Sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak beribadah. Tapi kada ilmu. Nah jadi sedikit ilmu lebih baik daripada banyak ibadah, apalagi banyak ilmu. Nah itu aja dulu lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa serta kekurangan dosa yang terjadi. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang luas dan bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan mudah-mudahan kita dimandikan dalam keadaan husnul khatimah. Diberitahu kepada jemaah kalau kita dengan mantap memasukkan anak di pesantren ini, nah kami akan menerima, cuma baru tahu lagi tanggal pastinya dari mana. Cuma insya Allah dalam waktu dekat, kau aja tanpa takut mungkin lawan penelitiannya adalah begitu tanggal berapa. Nah cuma minta maaf lah, tahun ini cuma laki-laki dia penerimaan, berjadinya pada awal lagi kami menyatakan tetapnya menghantam lakas banyak kejadian menyumbang.